Apa yang dilakukan Ram ini juga termasuk ilmu pengetahuan. Jadi dia menyerap ilmu pengetahuan sehingga dia bagaimana bisa sekarang ini nggak usah pinjam buat di bank. Dia cari uang murah di pasar bursa gitu, ya kan? Nah, saya mau poinnya seperti apa? Kenapa Ram punya itu? Karena dia punya riwayat. Mungkin jumlahnya penontonnya dia miliaran kan dengan karya-karya dia gitu. Kalau di film kira-kira tadi kita banyak bicara pers ya, kebetulan kan topik kita ini apa, podcast kita ini kan ingin bicara pers, film dan itu gitu ya. Film itu juga menjadi kontrol sosial awalnya ya, menjadi ekspresi dari menggambarkan kehidupan dengan kritik ya dan sebagainya. Anda melihat nggak sih film kita Indonesia perkembangannya ini bermanfaat seperti itu sekarang? Gini, saya ingat dua hal. Yang pertama gini, kemarin tanggal 8 ya, itu masuk di IPO itu, melantai lah Rampung Jabi gitu. Ya, MG ya. Rampung Jabi melantai akan targetkan dapat sekitar 300 miliar lah untuk membiayai programnya dia, ya kan. Yang kedua, saya ingat Teguh Karya dulu, waktu awal-awal saya kenalan sama dia, banyak diskusi. Ada yang saya ingat bahwa film itu Bung Ilham, dia bilang, adalah separuh karya seni dan separuh ilmu pengetahuan. Sekarang full ilmu pengetahuan kalau nggak salah, karena Jurassic Park itu ilmu pengetahuan, ya kan? Sudah dikemas dengan ilmu pengetahuan. Jurassic Park, Ghost, segala macam ini. Apa yang dilakukan Ram ini juga termasuk ilmu pengetahuan. Jadi dia menyerap ilmu pengetahuan sehingga dia bagaimana bisa sekarang ini nggak usah pinjam buat di bank. Dia cari uang murah di pasar bursa gitu, ya kan? Nah, saya mau poinnya seperti apa? Kenapa Ram punya itu? Karena dia punya riwayat. Mungkin jumlahnya penontonnya dia miliaran kan dengan karya-karya dia gitu. Nah, saya menganalogikan dengan orang-orang yang pemilik akun misalnya akun di Facebook, Instagram, atau YouTube gitu. Kan kalau di atas 1 juta Anda punya akun di YouTube kan udah duit tuh Pak Aslis. Ya kan? Sudah punya nilai hipotek itu. Anda sudah bisa pinjam di bank sebenarnya itu. Itu yang saya maksud. Jadi memang kita nggak bisa lagi kayak zaman dulu seni semata-mata. Tidak. Separuh ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin sekarang 3/4 ilmu pengetahuan, tinggal separuh seninya. Yang mau diabdikan ketulusan rasa itu kehalusan budi gitu. Nah, saya kepengen bilang sama teman-teman, ya nggak apa-apa lah kita berguru sama orang-orang yang sudah jadi ini barang ini. Ya enggak? Kita nggak bisa ngotot lagi bahwa ini karya seni, udah orang nggak dia tonton. Ya sama dengan dulu kita festival film kita bikin, tetap aja ada film Warkop yang itu dapatkan jutaan penonton, ya enggak? Betul nggak? Sebenarnya memang tidak bisa hitam putih begitu, Bung Ilham. Kan? Pengalaman dari MD ya, MD kan sudah go publik lebih awal, Epo tadi. Lebih awal, bahkan dia dapat dari Cina itu 700 miliar itu dari Tencent itu. Dia dapat dia jual sahamnya. Jadi bayangin, cuma portofolio begitu bisa triliunan, nggak ada fisiknya kelihatan barang itu. Dan ketika film-filmnya sukses dalam arti hero itu sesungguhnya keuntungan dia yang lain selain dari tiket kan kenaikan saham itu. Oh iya. Dari situ bahwa ini perusahaan yang karena begitu Anda dapatkan 1 juta 2 juta penonton, itu bursa itu bergerak juga, Pak. Ya kan itu efek yang ingin dicapai. Sebaliknya juga sama kalau Anda merosot. Saya ingat waktu saya di Jepang tahun 85, Ronald Reagan itu lagi sakit jantung. Ya kan? Kita butuh yen, uang dolar itu butuh yen. Itu fluktuatif, Pak. Kalau nilainya bagus, ya, nilai Amerikanya bagus, berarti kesehatannya Reagan bagus. Kalau nilai dolarnya turun, berarti Reagan sedang kepayahan di rumah sakit. Ya. Begitulah. Jadi sejak 30 tahun lalu sudah teronline semua itu dunia. Ya, dengan begitu maka seorang CEO perusahaan go public akan rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk promosi, yang penting bisa hidup itu, barangkali hitung-hitungan filmnya akan rugi, tetapi dia dapat efek keuntungan di bursa saham.
Kalau perusahaan Go Betul. Public, ya. Bukan hanya itu. Jadi kita kesalahan kita satu film langsung mau untung banyak dan kalau perlu menutup semua ongkos kita 10 tahun lalu. Orang bikin film sekarang ini ibaratnya per tahun, Pak. Bikin 50 film 50 judul film. Mungkin yang untung cuma 4 tapi yang flop lebih banyak tapi ketutup. Itulah industri namanya. Dulu Jadi nggak bisa hitung satu. kaset rekaman juga begitu. Cuma kemudian Ya makanya kan ya kan? Cuma akhirnya saya gini, ya, sehingga produser-produser baru yang tadi ini bukan produser yang sudah lama atau bahkan yang tidak go public, memang menjadi sulit tumbuh di dalam sistem industri yang begini. ya karena kita menghadapi industri yang modelnya seperti ini sekarang. Sementara kalau yang kita sebagian teman-teman masih bawa bakul, Mas. Jadi masih modalnya di sini semua numpuk satu kali bakul gitu. Jadi industri memang seperti itu, ya kan? Rugi tahun ini, tahun depan dikejar lagi. Tapi nilai perusahaannya jadi namanya ininya apa namanya valuasinya tinggi, Pak. Ya kan? Anda tahu nggak namanya yang punya hotel terbesar di dunia ini, yang punya paling banyak hotel di dunia ini? Nggak punya fisik barangnya. Punya orang, valuasinya yang tinggi. Kayak Airbnb itu yang kayak saya sewa ini, apartemen ini. Nggak ketemu kita orangnya, kita nggak tahu siapa yang punya. Iya, sistem industri seperti itu, di film ya ini, Bang Elang ya, sebenarnya di sektor lain juga. Pada akhirnya mengerucut pada sekelompok pihak. Ya, Ya, kelompok pihak inilah yang kemudian orang sering menyebut oligarki. ya, Gitu ya, sistem industri yang kayak tadi itu. ya, Di film pun terjadi itu. ya. Ya akhirnya produser-produser yang dominan kuat dan itu ya kita tahu tadi yang terutama sekarang yang go public dan sebagainya. Ya. Sehingga ini menutup berkembangnya produser-produser yang kecil lah yang merangkak gitu. Oligarki. Tapi jangan lupa dari oligarki itu, dari produser-produser besar itu, luar biasa lapangan kerja dibuka untuk teman-teman kita yang teman kreatif itu, Alis. Betul nggak? Iya kan? Kan nggak semua orang harus jadi produser juga dong. Ada sutradara dia mantapkan di situ, dia sebagai ini produser profesional dia mantapkan di situ, tidak harus punya modal gitu. Belaan oligarki kan selalu begitu ketika Iya. perdebatan dengan pemodal dan buruh kan selalu itu kita tenaga kerja kalau pada kenaikan UMR nanti ada PHK dan sebagainya. Tetapi kan kita tahu oligarki juga menciptakan ketidakadilan, ketimpangan dan kesenjangan lah ya, termasuk kesenjangan yang makin jauh dari keadilan untuk berkembang. Tapi RAM itu sejarahnya RAM itu nanti kita podcast berikutnya kita bisa tentang sejarahnya RAM. Ya. Berdarah juga. Ya enggak, saya juga bukan bicara RAM atau Manos, tapi bukan oligarki yang ada juga berdarah semua juga. Dari pengalamannya itu loh. Mana ada oligarki yang enak? Mana ada oligarki yang enak? Berikutnya nanti kita ngomongin bagaimana RAM dulu, bagaimana Gopo Tekstil, bagaimana Benny Suherman dulu di kapal ya. Kan iya. Benar ada from zero to hero. Iya. Kecil-kecil boleh juga itu. Pengilang. Oke. Ya, oke, terima kasih. Selamat. Ya, sama-sama, selamat siang ya, sore. Selamat malam sini. Sore ya di sini. Malam. Ya, malam. Oke, assalamualaikum. Salam.